Baiklah, berikutnya kita akan jelaskan mengenai fungsi legislasi pada DPRD. Fungsi legislasi atau fungsi pembentukan peraturan daerah di DPRD dikelola oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda. Bapemperda dalam hal ini menjalankan fungsi utama dalam fungsi legislasi DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD lainnya. Posisi strategis Bapemperda dimulai dari proses penyusunan program legislasi daerah atau program pembentukan peraturan daerah atau disingkat Prolegda atau disingkat juga dengan Propemperda. Kemudian di dalam menjalankan tahapan-tahapan selanjutnya juga di manage atau dipandu oleh alat kelengkapan DPRD yang bernama Bapemperda. Ada beberapa siklus pembentukan peraturan daerah yang penting diketahui dalam pembentukan perda di DPRD bersama dengan pemerintahan daerah. Yang pertama adalah siklus penyusunan Propemperda. Jadi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di dalam hak-hak DPRD atau hak-hak anggota DPRD, bahwa setiap anggota DPRD atau beberapa anggota DPRD baik secara perorangan, secara kelompok, dari fraksi ataupun dari alat kelengkapan lainnya seperti komisi dan sebagainya, itu memiliki hak untuk mengajukan usul rancangan peraturan daerah. Nah, usul ini kemudian akan ditampung dan diterima oleh Bapemperda untuk kemudian ditetapkan ke dalam Propemperda atau program peraturan daerah. Usulan rancangan peraturan daerah atau Raperda ini dapat diajukan baik oleh DPRD ataupun oleh kepala daerah. Apabila diajukan oleh DPRD, maka hak inisiatif Raperda tersebut menjadi hak inisiatif DPRD. Apabila dilakukan oleh kepala daerah, maka Raperda tersebut menjadi hak inisiatif kepala daerah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa baik DPRD maupun kepala daerah dan perangkat daerah adalah bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Setelah Raperda ditetapkan oleh Bapemperda menjadi masuk ke dalam Propemperda, yang kemudian dalam mekanisme tata tertib DPRD diatur penetapannya lewat mekanisme rapat paripurna DPRD, maka selanjutnya daftar Raperda yang telah masuk ke dalam Propemperda, yaitu dalam Propemperda tahunan, kemudian dilakukan kajian dan proses pengajuan Raperda. Kajian Raperda ini nanti akan dilakukan oleh lembaga konsultan, baik konsultan dari kepala daerah atau pemerintah daerah maupun konsultan dari mitra DPRD. Konsultan nanti akan menuangkan hasil kajiannya ke dalam bentuk naskah akademik, dan dari naskah akademik serta rancangan draft Raperda tersebut kemudian akan diajukan di dalam rapat paripurna. Rapat paripurna dalam pengajuan Raperda ini apabila Raperdanya diajukan oleh kepala daerah, maka tahapannya adalah penyampaian isi Raperda oleh kepala daerah, kemudian dilanjutkan oleh paripurna pemandangan fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah, dan diakhiri dengan jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum dari fraksi-fraksi. Setelah itu ditetapkan apakah rancangan peraturan daerah yang
diajukan dapat dilanjutkan pada pembicaraan tahap kedua. Apabila disetujui, maka selanjutnya dibentuklah panitia khusus pembahas raperda yang melakukan pembahasan pasal demi pasal terhadap rancangan peraturan daerah yang telah diajukan dan ditetapkan dalam pembicaraan tahap pertama di rapat paripurna tadi. Nah, pembahasan oleh pansus pembahas raperda ini dilakukan bersama dengan OPD terkait yang mewakili kepala daerah. OPD atau organisasi perangkat daerah atau unsur dinas, badan dan lembaga di pemerintahan yang menjadi pelaksana atau yang terkait dengan urusan pemerintahan yang diatur oleh peraturan atau rancangan peraturan daerah tersebut. Nah, hasil pembahasan bersama antara DPRD yang diwakili oleh Pansus pembahas raperda dan OPD yang mewakili kepala daerah tersebut juga mengikuti tahapan-tahapan kajian pembahasan, termasuk dengan membuka public hearing, rapat dengar pendapat umum, mendengarkan masukan-masukan dari berbagai stakeholder, pemangku kepentingan, warga yang terkait dengan peraturan daerah atau rancangan peraturan daerah tersebut, mendengarkan dari berbagai narasumber, pakar, akademisi, dan seterusnya, dan juga melakukan berbagai kajian antar daerah, juga mendengarkan kerangka-kerangka perundangan secara nasional pada instansi-instansi lain secara vertikal di tingkat provinsi maupun pusat. Hasil dari pembahasan bersama antara Pansus pembahas raperda dan OPD tersebut nanti akan diajukan dalam rapat pembahasan tingkat kedua atau rapat paripurna untuk penetapan atau persetujuan raperda untuk dijadikan perda. Pada rapat paripurna persetujuan raperda menjadi perda tersebut, maka pimpinan Pansus kemudian membacakan hasil-hasil pembahasan yang telah disepakati, dan kemudian pimpinan DPRD di rapat paripurna mengambil persetujuan dari seluruh anggota DPRD, dan setelah persetujuan disepakati, maka raperda tersebut telah sah disetujui menjadi perda di tingkat pembicaraan tahap kedua di paripurna DPRD. Namun demikian, tahapan legislasi atau tahapan pembentukan perda masih dilanjutkan dengan konsultasi perda yang telah disetujui di rapat paripurna tersebut ke bagian hukum di tingkat yang di atasnya, misalnya raperda tingkat kota kabupaten berkonsultasi ke bagian hukum di provinsi, dan apabila raperda tingkat provinsi maka meminta persetujuan atau executive review di tingkat Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah dilakukan executive review, maka kemudian perda yang telah disetujui tersebut disahkan dan dimasukkan ke dalam lembaran daerah atau lembaran negara, dan setelah itu perda tersebut berlaku sejak ditetapkan dan sejak dimasukkan ke dalam lembaran daerah. Tahapan selanjutnya adalah tahapan sosialisasi dan implementasi atau pelaksanaan perda. Nah, pada saat tahap sosialisasi dan implementasi, maka ini dilakukan juga secara bersama oleh DPRD bersama dengan pemerintah daerah. Biasanya DPRD dilakukan sosialisasi oleh komisi terkait dengan perda tersebut maupun oleh pemerintah daerah, dalam hal ini OPD terkait dengan perda tersebut. Nah, tahap selanjutnya dari siklus legislasi adalah
tahapan evaluasi, di mana pada tahapan evaluasi tersebut perda-perda yang telah berjalan di tengah masyarakat mendapatkan respon, evaluasi pelaksanaan kinerja perda tersebut, dan juga meninjau kembali tentang referensi-referensi peraturan perundangan di atasnya, situasi-situasi yang berkembang kemudian dan sebagainya. Maka kemudian perda tersebut dilakukan evaluasi dan bila perlu dilakukan revisi, baik revisi total ataupun revisi parsial atau revisi sebagian. Nah, setelah dilakukan evaluasi dan bila diperlukan suatu revisi, maka perda tersebut, usulan revisi perda tersebut disampaikan kembali ke Bapemperda untuk masuk ke dalam prolegda atau propemperda selanjutnya. Demikian secara ringkas fungsi legislasi atau fungsi pembentukan perda dilakukan di lembaga DPRD bersama dengan pemerintah daerah. Demikian, semoga bermanfaat.